kata memperanakkan itu sebetulnya bukanlah seperti konsep manusia kawin antara pria dan wanita lalu keluar anak. Iya, Bukan iya. itu. Tapi Oh, Tauratnya begitu. tetap. Nah masa ya kalau hukum Taurat itu dihapus peng oleh kematian Yesus. Berarti boleh mencuri dong. Boleh membunuh. Boleh membunuh dong, ayo. Tapi Oke. kenapa sekarang orang Kristen zaman now yang you orang Indonesia, you orang Filipina, you orang Amerika, ngapain masih mikirin Taurat? Emang kamu orang Israel? Pastor Guntur, Pastor Kuku. Oke. Sehat ya? Sehat ya. Sehat. Kita ini sebenarnya harinya hujan. Kita sempat tertunda sebentar Oke. karena gangguan audi. Iya, nggak masalah ya. Iya, nggak usah. Nggak masalah. Nah, hari ini kita bicara tentang pilar gereja, pondasi gereja, kerangka gereja, entah apa itu namanya, ya. Pokoknya berhubungan dengan bangunan, ya. Bangunan gereja Bangunan ya. rohani lah ya. Bangunan rohani. Oke. Bangunan gereja atau bangunan rohani? Ya, gereja itu juga kan sebenarnya bicara soal manusia rohani. Gereja bukan bangunannya, tapi Orang-orang orangnya. yang Oke. dipanggil. Gitu. Iya. Bicara tentang entah itu pondasinya, entah itu pilar. Gereja itu lebih baik punya itu ya, punya sebagai dasarnya, pilarnya atau pondasinya atau dasar pengajarannya atau panutan, referensi, apalah itu. Baiknya gereja seperti itu ya. Iya, Pastor Guntur, harusnya, kayak apa? bro. Ya, kayak apa? Bro Tommy. Kayak apa? Ya seharusnya memang bangunan itu kan kalau kita lihat fondasinya harus ada. Ya. Tiang-tiang sebagai pilar yang menopang atap juga harus ada. Nah, di dalam Bible sendiri menuliskan tentang bagaimana fondasi itu adalah Yesus, kemudian pilar-pilar itu adalah pengajaran ya. Pengajaran tentang kebenaran itu yang juga dituliskan oleh Paulus sebagai pengajaran para rasul ya gitu. Ya. Sehingga terjadilah sebuah bangunan yang baik. Nah, Bangunan. baru kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam hidup secara rohani bahwa bangunan itu adalah sebenarnya kita. Kayak gitu. Bangunan Kita itu adalah manusia-manusia yang ada Ayo, di bingung kan, bulat dah. ada di pengakuan Imam Rasuli ya, Pastor Gugu, Pastor Guntur. Aku percaya kepada gereja dan gereja yang am ya. Iya, Gereja yang am itu gereja yang kudus. sama ya. Maksudnya Pastor Guntur tadi sama ya. Gereja-gereja itu adalah kita. Iya, sebenarnya menunjukkan bukan bangunan ya, bukan temboknya. Gereja itu bukan bangunan. Iya. Gereja itu bukan Iya. fisiknya. Iya. Gereja itu siapa, Pastor Gereja Guntur? itu ya tubuh Kristus sebenarnya. Orang-orang yang berada, orang-orang yang disebut dengan orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki iman Kristus, Ya. orang-orang yang ditebus oleh Yesus, ya. Dengan fondasi itu ya biasanya kita suka perhatikan, suka kita ulang-ulangi di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu jelas sekali fondasinya. Ya. Jadi percaya Yesus yang mana? Banyak nama Yesus, tapi ada Yesus yang mati, disalib, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga. Kan dituliskan seperti itu. Jadi itu fondasi. Prinsipal yang tidak boleh diganggu-gugat ya, Pastor Kuku ya. Jangan di rubah-rubah lagi, itu fondasi kuat tentang Yesus. Paling bawah dong dia kalau pondasi. Iya, Paling dasar. Dan itu iman ya. Itu Oke. iman. Oke, Iman kita. Pastor Gugu, cukup pondasinya cuma Yesus saja? Iya, paling tidak firman Tuhan kan berkata di 1 Korintus 3:11, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan fondasi lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Sudah. Nggak boleh lagi ada fondasi lain. firman Tuhan katakan Sudah. sudah, dan yang meletakkan bukan manusia, gereja, hamba Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sendiri meletakkan dasar itu untuk berdirinya gereja. Gereja sekali lagi di Alkitab tidak pernah berkata gereja itu bangunan. Oke. Ya, tapi adalah orang-orang, sekumpulan orang-orang dipanggil keluar dari gelap pada terang diselamatkan. Sederhana aja, Pastor Guntur, Pastor Gugu. Gereja itu adalah manusianya. Iya, orangnya. Iya. Iya. Jadi keliru kita bilang gereja itu adalah Ya, gedung yang itu bahasa
bahasa pada umumnya orang Kristen, ayo pergi ke gereja, itu maksudnya pergi ke gedung gereja. Iya. Jadi kalau orang bilang gereja itu modelnya ada tinggi, ada salibnya, ada tulisan gereja. Tapi kalau ada orang ibadah di gedung-gedung lain selain gereja, itu bukan ibadah dianggap. Di hotel berarti. itu, Nah, atau kayak di hotel-hotel di ya. gedung pertemuan Gedung umum. pertemuan. Oke, baik. Pondasi, pilarnya, Pilar itu kan tiang ya, ya. penyangga ya, dia Iya. penyangga. Iya. Itu harus ada. Itu siapa? Itu harus apa? ada. Siapa? Apa? Bagaimana? Pilarnya, pilar gereja Siapa? ya. Apa? Bagaimana? Pilar ini kan bangunan ya, bangunan. Sebetulnya bangunannya ini adalah tubuh Kristus. Tapi fokusnya adalah tubuh Kristus, mereka yang berfokus kepada Yesus itu yang adalah Tuhan. Makanya Jesus at the center. Jadi Yesus yang menjadi fondasi, pilarnya ini ya sebetulnya adalah bangunan itu, di mana firman Tuhan katakan kamu adalah tubuh Kristus, kamu masing-masing anggotanya. Nah ini bangunan tubuh Kristus itu ya orang-orangnya yang dibangun. Jadi memiliki fungsi bagian masing-masing. Sebetulnya ya tubuh Kristus itu ya orang percayanya. Orang yang sudah diselamatkan ya. Orang Sudah percaya, diselamatkan, ya. orang percaya yang sudah diselamatkan. Jadi bukan legalisme atau sekedar agama kan? Iya. Nah itu Iya, dia, iya, iya. itu dia. Tetapi Kristus yang utama di situ, Yesus yang utama. Jadi begini, setiap gereja alangkah baiknya memiliki pilar-pilar ini. Atau Iya. bagaimana? Kalau Ini saya melihat kalau setiap bicara gereja setiap gereja berarti berbeda-beda bicara kan, setiap soal gereja. organisasi dong. Jadi ini maknanya mau kemana? Organisasinya atau orang percayanya? Dua-duanya kita bedah satu-satu. Orang percayanya dulu. Iya, sebab Pengajarannya. beda-beda pengajaran nih antara Pengajarannya. organisasi. Pengajarannya aja. Iya. Iya. Jadi tapi kalau orang percaya sebenarnya dituntut wajib sebenarnya punya prinsip-prinsip dasar kekristenan, keselamatan yang sesuai dengan Bible. Makanya juga kita juga belajar tentang grace and truth. Bahwa ada anugerah tapi ada kebenaran. Nah, banyak orang bicara soal anugerah saja tapi tanpa kebenaran, maka anugerah itu ya bisa akan diterjemahkan salah, Tommy. Iya, oke. Pondasinya Yesus Kristus. Ya, Iya. sudah jelas semua ya, sama ya? Sama. Oke. Semuanya Nah, pasti ke situ. oke, sekarang- Kalau ada pengajaran yang tidak bicara tentang Yesus, Oh, di luar itu berarti. bukan ya? Sudah bukan lagi. Oke. Pasti bukan tentang gereja lah. Tapi pasti bukan itu. Contohnya teologi kemakmuran. Dia kan bicara lebih ke motivasi. Oh, kamu diberkati Tuhan. Sekarang Kalau pertanyaannya ikut, ya adalah teologi kemakmuran salah atau tidak ketika dia mengambil ayat-ayat kebenaran sesuai dengan Alkitab, Bible kita. Nah, ya kan ya? Artinya orang itu percaya bahwa dia yakin Yesus adalah yang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Iya. Ketika itu menjadi sebuah kebenaran dan dia yakini, apakah salah orang itu? Tapi yang salah kan adalah ketika dia bertuhankan mamon ya. Iya. Ketika manusia itu fokusnya bukan Yesus, fokusnya akhirnya keuangan, ya, Kepada proper, materinya, ya. kepada Nah itu yang salah. yang bukan menjadi sumbernya yang Itu yang original, sehingga akhirnya orang mencurigai teologi kemakmuran itu. Oke. Sebetulnya orang ngambil itu dari dasarnya adalah 2 Korintus 8 ayat 9 itu yang di sana dikatakan bahwa coba kita baca dulu aja deh daripada saya salah. Di 2 Korintus 8 orang mengambil teologi kemakmuran itu dari sini sebetulnya. Dan ada ayatnya. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Nah, ini bagus, ini biblical banget sebetulnya. Sebentar, Pastor. Maksudnya menjadi kaya ini kaya materi? Nah, atau- menjadi kaya ini kemudian orang menafsirkannya kayanya adalah di materinya, kemudian fokus di materinya. Akhirnya salah. Yang benar Kamu ke gereja nanti berkati. diberkati loh. Betul sih diberkatinya. Tapi Tiba-tiba fokusnya, dapat berkatnya itu materi. jackpot. Ya, aku naruh duit sebagai persembahan, saya akan terima gitu ya. Ya, berkali-kali Nah, lipat. Saya bayar persepuluhan maka engkau akan berkali lipat. Jadi konsep pemikirannya bukan pada Yesusnya ya, tetapi bagaimana jadi kaya dengan cara pemikirannya. Oke. Ada prosperos itu
menjadi kaya itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Karena memang Tuhan mau kita kaya. Kembali lagi, Pastor, itu salah ya? Ya, menurut saya tidak tepat jika itu Menafsirkannya yang menafsirkan salah. Oh, oke. Ayatnya benar loh. Fondasinya bener, Yesus Nah, telah iya. menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Fondasinya bener, berdirinya yang keliru. Oke. Itu Jadi, Eh, ini satu lagi nih. Jadi kalau orang akhirnya menolak teologi kemakmuran, dia akan berpikir, ya lebih baik saya miskin, terlihat miskin, sederhana, tetapi saya benar. Kan kayak gitu. atau nggak apa-apa saya miskin di dunia, Tapi nanti kayak waktu di surga gitu ya. Ya padahal sebenarnya ya Tuhan juga kan dalam Yohanes 10 sudah menjelaskan itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oke. Prosperos ya, Ya, seperti itu. Sebetulnya kelimpahan. ayat itu sudah dijawab di ayat sebelumnya. Hmm. Fondasinya Yesus nih. Yesus yang telah rela menjadi miskin, melalui kemiskinan Yesus, kamu menjadi kaya. Yesus fondasinya. Miskin, kita yang bertumbuh di atasnya ini yang sebagai tubuh Kristus kaya. Di ayat sebelumnya, ayat 7 dikatakan begini. Karena itu sama seperti kamu telah berkelimpahan dalam segala sesuatu. Berkelimpahan dalam apa? Iman. Dalam iman, dalam perkataan dan pengetahuan. Nah, kayanya di sini. Terus dalam segala kepedulian dan dalam kasihmu kepada kami. Maka hendaklah kamu berkelimpahan dalam anugerah pelayanan kasih ini. Kayanya di situ mestinya. Iya, iya, iya. Nah, Bukan di materi. fondasinya benar. Jadi kekayaannya banyak sekali. Kekayaan Tuhan itu yang mengalir melimpah, kaya banyak sekali. Jadi kita tidak hanya fokus kepada harta ya, tetapi kebaikan, ada kasih. Oke. Semuanya di situ Tuhan limpahkan. Baik, balik lagi ke masalah pilar. Pilar. Iya, salah satu ada lagi nggak sih pilar-pilar yang lain supaya gerejanya kuat? Ya seharusnya ya, firman Tuhan itu mendarah daging ya. Iya, betul. Menjadi Ada- hidup kita sebenarnya. Dan Ada- dia menghidupi kita. Ada lagi nggak selain si Yesus tadi sebagai Oh dasarnya? iya, sebenarnya pilar itu kita bisa menemukan banyak pilar dan kita jadikan pilar. Contoh yang pertama adalah Apa itu? kita tahu bahwa pada masa lalu itu ada sebutan nama Tuhan yang benar. Mhm. YHWH, tetragrammaton, sehingga diucapkan Yahweh, Nama Bapa. nama Bapa. Iya, kita Itu sudah- juga pilar sebenarnya, itu kebenaran. Itu sudah sangat sering kita bicara Iya, tentang itu, walaupun Pastor. sudah sangat sering, tapi jadikan ini pilar. Mhm. Tidak bisa dirubah nama itu, dan itu benar-benar turun-temurun dikenalkan, dan setiap kali muncul nama Yahweh itu menunjukkan Tuhan itu peduli sama kita, sama manusia, Oke. sama Israel. Menarik. Yahweh. Nah, Itu kan cuma disebutkan di Perjanjian Lama. betul. Di Perjanjian Barunya tidak ada. Perjanjian baru kan munculnya Yesusnya yang Kristus. muncul. Iya. Tapi nama Yesus sendiri adalah juga mengenakan nama Yahweh itu, karena Yesua itu, Berubah dong, Pastor. nah Yesua sendiri itu ada di dalam nama Yahweh. Jadi namanya ya dia menggunakan nama Yahweh juga dalam nama Yesua atau Yesus. Bisa nggak sih diasumsikan bahwa Yahweh ini sebenarnya jelmaannya Yesus di zaman Perjanjian Lama, jelmaannya Yesus di zaman Perjanjiannya Lama. Jelmaan ya. Oh nanti Pastor Kuku bahas cuma satu Bisa nggak disebut begitu? Satu hal yang ingin saya taruh agar tracknya itu bisa sesuai. Kan kita tahu ada time pass, waktu masa lampau, di mana Tuhan Elohim itu ya memperkenalkan dirinya dengan sebutan YHWH. Apa tadi namanya Iya, timeline, timeline-nya, ya? masa Timeline-nya, pas perjalanan, pas, iya, yang ya. masa lampau, Ya, ya, masa lampaunya. Pastilah kita baca dalam kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Iya. Nah dari situ jika kita belajar lihat konteks aslinya dari sumber primernya, maka kata God dalam bahasa Inggris, kata apalagi dalam LAI, ALLAH, Ya, huruf besar huruf semua. kapital semua. Sebenarnya itu kan diambil dari bahasa asli sumber primer yang disebutkan dengan YHWH. Oke, Gitu. baik. Dan itu sebabnya itu menjadi apa ya? Nama yang memang nama original name yang harusnya jadi pilar. Aha. Dan saya mau jadikan ini sebagai pilar juga dalam hidup saya. Karena itu kebenaran. Itu jelmaannya Yesus Kristus di zaman Perjanjian Lama? Oh enggak, Bukan ya? bukan. Beda. Kalau Pastor Kuku. Tidak. kayak saya lebih
tidak memakai kata jelmaan ya, tetapi representatif. Yang sederhana aja. Iya, Apa? representasi. Jadi gini, kan Yesus itu disebut dengan putra Elohim. Nah, dia memperanakkan. Nah, Yesus itu anak atau putra Bapa Yahweh gitu kan. Nah, tapi anak ini, nah seperti di podcast yang lalu sebetulnya kita pernah singgung ini. Iya. Kata memperanakkan itu sebetulnya bukanlah seperti konsep manusia kawin antara pria dan wanita lalu keluar anak. Iya, Bukan iya. itu. Tapi Yesus ini representatif. Jadi dialah menggambarkan dirinya Bapa. Satu firman Tuhan berkata begini, aku dan Bapa satu. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah itu loh. Melihat aku ini Yesus. Nah, melihat aku tuh Yesus. Ah. Nah, melihat aku Yesus, kamu tuh melihat Bapa. Itu loh yang dimaksud anak itu. Jadi tanpa Yahweh, ya no Jesus gitu loh. No Yahweh, no Jesus. Sebab Yesus ada itu sebagai manusia karena kan Yahweh. Yahweh itu Yud He Vav He. Jadi pandanglah tangan yang berlubang paku. Tangannya siapa? Yesus kan. Nah, jadi betul-betul ini pilar Yahweh itu yang sepertinya tidak nampak tapi Tahan orang dulu. melihatnya Yesus. Tahan dulu, Pastor. Iya, Tadi kita bicara tentang Yahweh yang ada. Itu lihatlah tangan. Behold the hand, behold the nail. Ya, lihatlah. Pandanglah tangan yang berlubang paku. Yesus kan belum ada Nah, waktu itu. Iya, Kan? tetapi representatifnya munculnya Sebentar. setelah itu. Nah, Setelah kalau itu kita hitungan pakai tahun 100 tahun lebih, wah, ribuan tahun. Ribuan tahun. ribuan tahun. Heeh. Lah ya itu. Kok Iya. dia berani? Kok bisa-bisanya bicara Betul. tentang lubang paku Iya. yang Nah, terjadi? itulah rahasia akan yang datang diungkapkan 1000 ya tahun. ketika Yesus muncul. Jadi bukan lagi penjelmaan dari Bapa, tidak, tapi representatif. Iya, Dia adalah Elohim sendiri yang jadi firman. diperanakkan. Gitu. Makanya istilahnya itu diperanakkan. Iya, iya. Istilahnya seperti itu. Jadi misalnya anak pakuku siapa yang cowok tuh? Jehovah. Hova. Ketika saya lihat itu, saya bilang, "Wih, kukuh banget nih anak nih," gitu. Nah, melihat Jehovah, melihat bapaknya. Kayak gitu. Nah, Loh, ini kayak gitu Yesus gitu. gitu. Jadi, wah, seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ini kan hanya analogi kita berpikir secara manusia. Iya. Nah, ketika munculnya Yesus, sebenarnya nubuatan itu kan sudah dikasih tahu. Ya ada Tuhan Nabi Bapak Yesaya. kasih kepada para nabi kan? Nabi Yesaya salah satunya. Betul. Akhirnya munculnya tepat pada waktunya. Bible menuliskan tepat pada waktunya maka melahirkanlah Maria. Nah, itu sebenarnya bicara soal waktu-waktu yang sudah dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Oke. Representatif dari Bapa tadi. Menarik sih, cuma mungkin ini lebih spesifiknya kita bikin di tema lain. Ya, Oke. oke. Ada lagi pertanyaan nih, Pastor. Masih masalah pilar. Pilar. Iya. Yesus lahir. Yesus ada. Hukum Tauratnya berhenti. Nah, hukum Taurat kan terjadi di gereja-gereja zaman Perjanjian Lama juga. Jadi Yesus datang, hukum Taurat berhenti. Enggak juga sih. Tidak berhenti sih. Enggak juga sih. Oh ya? Karena Yesus sendiri hidup di masa hukum Taurat. Iya. Oke. Yesus itu diperanakkan Galatia 4 ayat 4. Yesus itu dilahirkan di masa Taurat dan Yesus pun taat Taurat. Sepengetahuan saya penanya ya. Eh. Yesus itu ada karena bangsa Israel sudah tidak mampu lagi memenuhi hukum Taurat. Iya. Satu pun tidak, kata firman Tuhan ini bicaranya. Akhirnya Yesuslah ada. Maka hukum Tauratnya digenapi, bukan ditiadakan. Tapi ada juga ayatnya yang mengatakan hukum Tauratnya berhenti begitu Yesus ada. Oh, itu yang Tidak. ada yang konsepnya ini ya continuous dan Oke. tidak lagi dilanjutkan. Itu bagaimana? Hukum Taurat tidak berlaku sekarang, hari ini 2022, hukum Taurat tidak berlaku. Di masa Yesus lahir, hukum Taurat masih. Bahkan Yesus berkata, aku itu menggenapi. Nah, Yesus itu justru datang tuh menyempurnakan tuntutan Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia. Menurut hukum Taurat jangan berzinah. Tapi yang menurut Yesus, loh nggak sampai di situ loh. Kamu menurutmu berzinah itu melakukan. Enggak, Yesus ngomong ngelihat, kepengin lawan jenis sudah. itu sudah berzina. Sudah Jadi berzina, Yesus itu malah berdosa. meningkatkan
Standar ya. Standarnya itu Standar itu di sini. Kamu usahanya di sini. Padahal standarnya tuh di sini. Lebih tinggi dong Lebih hukumnya. tinggi. tinggi. Artinya memang hukum Taurat diberi itu untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia melakukan hukum. Makanya kematian Yesus di atas kayu salib itu Iya. itu membayar, melunasi, menghapus perintah, segala perintah Efesus 2 ayat yang ke-15, segala perintahnya hukum Taurat dan tuntutannya ini, penghukumannya ini loh yang diselesaikan. Tapi hukumnya itu kudus. Kudus. Hukumnya mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus. Semua yang dari Tuhan Iya. itu hukum-hukum Suci, kudus. benar. Tapi tidak satu orang pun mampu. Itu dia. Iya. Tidak mampu. Mana bisa ya? Jadi kekudusan, Cuman Yesus yang bisa. jadi kekudusan karena melakukan hukum Taurat itu terbatas, sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Tiap tahun itu harus diulang terus. Benar tidak Ya, sih? gitu. Karena tidak satu orang pun mampu melakukan hukum Taurat, akhirnya Yesus ada. Apa tujuannya itu? Dari awal ya, sebenarnya sejak bumi belum diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Sebetulnya bukan itu sih alasan utamanya. Tujuan Yesus ada. Hukum Taurat itu ada setelah janji Yahweh Tuhan akan datangnya Sang Juru Selamat. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan udah janji keturunanmu akan meremukkan kepala ular. meremukkan Ini kepala. janji tentang Yesus. Sudah ada loh. Ke Lalu Adam kitab itu ya. Kejadian. Berapa ratus tahun kemudian muncul Abraham, Musa. Nah, di Musa ini baru muncul hukum Taurat. Jadi terus di Galatia dikatakan hukum Taurat ini sebetulnya itu kalau saya ngomong itu keren banget sih. Ini menuntun kepada Kristus. Sampai pada Kristus ya. Hukum Taurat yang 10. Kalau saya Taurat Yang 10 itu ya. Iya. ini Israel ya, saya Taurat, kamu Yesus. Jadi hukum Taurat itu gini, tak tuntun, Iya. Bawa tak kepada temukan ke Yesus. Oke. sang Taurat kebenaran penuntun. itu, sang pemberi itu sebenarnya, yang membuat Makanya- hukum itu. Makanya secara konkret, lihat orang-orang di zaman Yesus. Kenapa wanita yang berzinah melanggar Taurat kan? Maria Harusnya Magdalena mati. Yang dirajam. Iya, Iya, mau harusnya dirajam mati. itu. Maria Magdalena. Bukan Maria. Kalau Maria itu dirasuk. Wanita yang Iya, ketahuan iya. berzina itu. Iya, iya. Kan ngomong, harusnya kan dia dirajam batu menurut hukum Musa. Musa. Iya. Tapi mereka tak satu pun mampu kan? Kenapa? Karena mereka juga berdosa Sudah juga. nyampe Yesus. Karena dibawanya Taurat ke Yesus itu. udah nuntun sampai Yesus, mereka nggak bisa apa-apa. Seakan Yesus gini, sudah nyampe aku, Yesus urusanku dah. Ngapain kamu hukum sendiri? Jadi Taurat udah sukses nuntun. Lihat, semua orang yang di bawah hukum Taurat pada waktu itu, kalau ketemu Yesus, nggak ada yang dihukum loh. Termasuk Sakyus. Sakyus orang berdosa kan? Semua orang berdosa ini. Kenapa nggak dirajam batu dia? Ngapain diajak makan? Nah, Yesus malah mau ke rumahnya kan? Makan. Jadi Ketemu Yesus itu malah tuntutan Taurat kayak selesai gitu. Tuntunannya selesai. Jadi dibawa ke Yesus. Berarti waktu Yesus ada benar dong. Hukum Tauratnya sudah selesai. Juga sudah berhenti. secara Hukumannya. secara tuntutannya. hukum, tuntutan, tetapi itu tidak secara universal ketika Yesus mati, ya, di kayu salib dan bangkit. Pada saat Yesus ada kan terbatas saja, hanya orang yang dibawa ke Yesus saja, yang ketemu Yesus. Oke. Tapi ketika Yesus sudah mati bangkit, maka seluruh dosa orang-orang yang ketemu Yesus, siapapun juga, dimanapun dia tinggal, dia jadi orang yang dibebaskan dari Oke. tuntutan hukum. Yang Dia sederhana diselamatkan. aja. Saya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi benar tidak sih Yesus ada itu untuk menggenapi hukum Taurat supaya hukum Tauratnya tidak berlaku lagi? Bahasa sederhananya, benar atau Yang tidak? tidak berlaku dari hukum Taurat itu hanya tuntutan kematiannya. Hukum Hukumannya. kematian. Kematiannya. Kan nuntut mati toh. Kalau nggak bisa lakukan Iya. mati kan? Iya. Nah, sekarang nggak jadi mati kan gara-gara Ya, jadi Yesus mati kan? karena gara Yesus. Oh, Tauratnya tetap. Lah masa ya kalau hukum Taurat itu dihapus peng oleh kematian Yesus. Berarti boleh mencuri dong. boleh membunuh? Boleh membunuh dong. Ayo. Iya. Boleh kurang ajar sama orang tua. Boleh. Boleh nggak ke gereja. Itu pertanyaan saya. Inti pertanyaan saya di situ. Padahal hukumnya tetap ada, tuntutannya yang enggak. Gitu lah. Bagaimana dengan ayat tujuan Yesus ada itu akan menyudahi hukum Taurat? Menggenapi. Menggenapi. Menggenapi dan Banyak orang menafsir itu disudahi Enggak aja apa-apa hukum Pastor Tauratnya. Guntur menyudahi hukum Taurat, tapi tuntutannya. Hukumnya masih. jadi Oh, gini loh. gitu.
Bro Tommy. Dalam ini, betul. Ini Dalam ini. harus Ini yang 3 jam ini. Harus teliti ini. Gini loh ya. Supaya nggak salah pengertian. Taurat sendiri itu disebut dengan Taurat itu hukum, the Iya, law. Kan law. gitu. Jadi dalam hukum itu Ada sanksi. itu iya ada namanya hukum moral, hukum ibadah. Iya. Jadi bagi Israel sendiri itu dalam yang disebut dengan Torah itu bukan cuma 10 hukum itu yang 1 sampai 10, tapi ada hukum-hukum lain yang diturunkan Tuhan kepada Musa supaya Israel itu menjalankan itu. Hukum tata ibadah, bagaimana cara korban, hukum sosial jika seseorang kedapatan berzina, mencuri, dihukum secara sosial, ya. Dan kemudian juga hukum-hukum itu harus dijalankan semua. Nah, sekarang kita pilah. Kalau hukum sosial berarti kan aturan hukum yang berlaku di negara Israel, maka hukum sosial itu akan berlaku di situ. Ya, secara sosial. Kenapa? Karena di Israel bukan cuma orang Yahudi yang tinggal, ada orang-orang Arab, orang Yunani dan banyak, dan mereka harus ikut hukumnya Israel secara sosial. Tetapi di dalam Israel juga ada banyak agama yang tidak perlu ikut hukumnya Musa karena mereka bukan orang Yahudi yang menjalankan hukum Musa. Ya, seperti itu. Hukum Taurat untuk Israel kan. Untuk Israel buktinya saja. orang Roma tetap akan beribadah dengan cara mereka Roma. Mereka tidak masuk kepada sinagog dan rumah ibadah orang Yahudi, tidak. Historinya di Gunung Sinai, hukum Taurat diberikan kepada siapa? Israel Bangsa melalui Israel. Musa. Ya sudah, ngapain bahasa lain kok takut Taurat? Nah, ayo. Eksegesinya di situ sih. Tapi Oke. kenapa sekarang orang Kristen zaman now yang you orang Indonesia, you orang Filipina, you orang Amerika, ngapain masih mikirin Taurat? Emang kamu orang Israel? Sebetulnya kalau paham ini, itu ya Mr. Guntur ya. Iya. Lah ngapain kok masih ngomongin Taurat? Lah emang kamu orang Israel? Teh ini untuk Tommy. Itu saya. Iya. Lah lalu ini kan saya kurang ajar artinya. Minum punya Iya, Tommy. iya. Nah, orang Kristen sama sekarang gitu. Taurat diberikan untuk Israel supaya Israel itu dituntun kepada Kristus oleh Taurat itu. Lalu saya bukan orang bangsa Israel, lah ngapain kok masih Hukum Taurat untuk bangsa Israel. Only. saya only. Only. Coba baca kisahnya. Serius? Iya. Ngapain kita ikut hukum Taurat? Lah, ngapain? Iya, berarti nggak usah ikut hukum Taurat aja sekarang. Tidak ikut dari dalam aturan itu. Ya, kan tadi ada aturan-aturannya di dalam hukum Taurat itu ada hukum-hukum Kita bukan sosial. kita bukan bangsa Israel, Iya. orang Indonesia. Ngapain ikut hukum Taurat? Iya. Boleh dong kita membunuh, Pak. Kita bukan orang Yahudi, kok, bukan Loh, orang kita bangsa di sini Israel. punya hukum. Loh, kita di sini punya hukum. Silakan Nah, Anda gini. membunuh ditangkap lagi sama Bukan Indonesia. hukum negara, bukan. Kita bicara batasnya Begini. hukum ini. Hukum yang dari firman Tuhan. Setiap negara, misalnya ya, sekarang ini hukum Taurat masih berlaku. Hukum negara jangan diikutin dulu. Ya, oke. Iya. Sekarang hukum Taurat ini misalnya masih berlaku, misalnya ya, Ya. di Israel masih berlaku. Eh, Nah, kalau Israel ada jangan membunuh, di Indonesia ada jangan membunuh nggak? Ada. Jangan membunuhnya di Israel Jangan itu mencuri juga mengandung ada. hukuman, tapi jangan membunuhnya di sini itu beda hukumannya. Kayak gitu loh logikanya. Bisa ditangkap ya, pemirsa juga bisa ditangkap. jangan membunuhnya di Israel itu Iya. ada sanksinya, Ada. Sanksinya itu mati. mati. Mungkin kalau di sini jangan Itu orang membunuhnya, Israel. mungkin cuma hukum setahun, 2 tahun kayak gitu loh. Orang Israel, Yang Israel ini mati. yang bukan Israel. Yang bukan Israel kan tergantung di tempat itu. Heeh. Yang bukan Israel ini, Hukum negara dong yang berlaku di situ. lah ya mau hukum normal. Tadi hukum saya negara, hukum bilang, adat. tadi saya Tapi bilang jangan membunuhnya sama. hukum Taurat itu banyak di dalam hukum Taurat. Ya, di antaranya ada hukum sosial, hukum negara itu dijadikan hukum negara. Contoh Roma menggunakan hukum negara dari mana? Ayo, Roma, Vatikan menggunakan hukum negara dari mana diambil? Dan itu dijadikan hukum negara. Ketika negara kita mencoba untuk mengambil hukum-hukum khilafah, ayo, cocok nggak? Enggak dong. Iya, jangan diambil kalau gitu, kalau tidak cocok. Karena itu hukum negara sudah. Iya, Nah, iya. Israel juga sama, dia jadi hukum negara, Taurat itu jadi hukum negara mereka. Jadi ada hukum tata cara ibadah, ada hukum negara yang tadi saya bilang secara sosial, dan itu banyak sekali. Nah, kalau dibilang, kalau begitu mana yang disempurnakan atau sudah sama Yesus digenapi, nah mari kita ambil pilah, mana-mana yang digenapi oleh Yesus. Baik.
Seperti itu. Nah, yang lainnya bagi Israel itu masih tetap berlanjut. Sampai sekarang. Sampai sekarang. 10 itu ya, itu dikembangkan ada 613. Ya. Sampai sekarang. Kayak misalnya wanita pendarahan, najis. Sampai sekarang. Itu waktu saya ke Israel, memang saya temui di hotel yang saya menginap itu selalu hampir tidak ada namanya single bed. Yang ada itu mesti double, 2. Kenapa? Itu jaga-jaga bila ada suami istri yang istrinya sedang sakit bulanan, kan najis tuh. Itu enggak boleh ngumpul suami karena hukum Taurat tadi. Sampai hotel aja diterapkan kayak gitu loh di Macanau. Sebentar, Pastor. Itu tidak ada di Alkitab loh. Loh, tapi yang Mengaplikasikan hidup. Mereka mengaplikasikan hidup ini mereka kan di menurut situ. hukum Ini Taurat kayaknya kan najis. yang ini iya saya pernah baca 13. 13. Dari 10 tuh 613 kebanggaannya itu seperti itu. Nanti aja ya di episode lain ya. Kita bicara tentang 613 kok sebanyak itu padahal yang dikeluarkan cuma 10. Sekarang intinya tuh Yesusnya dong. Kita tidak bicara Taurat sekarang, Ya. tapi kita bicara pilar Yesus. Ya. Jadi Yesus adalah bukan cuma fondasi saja, tetapi dia adalah satu nama yang berkuasa, yang hebat sampai sekarang pun. Oke. Seperti itu. Iya. Ini juga pilar ini, Yesusnya. Makanya kalau kita ribut soal apa namanya Hukum Taurat, Taurat, iya. ya nanti deh itu Saya tuh kadang-kadang disejajarkan dengan itu aja, dengan grace and pertanyaan truth. saya itu kan tergantung dari pembahasan. Wah, ini menarik nih kalau satu namun saya wah udah. Saya melihatnya ini adalah satu pilar yang ketiga, yaitu ada pilar gereja. Sebetulnya kalau menurut saya ini memang pilar harga mati dari semua gereja mestinya, yaitu grace and truth. Anugerah dan kebenaran. Di dalam anugerah memang tidak tertulis ada hukum yang berkata jangan mencuri. Tapi di dalam anugerah, orang hidup dalam anugerah kan gini, kalau mencuri aduh kasihan, kalau tak curi dia butuh. Kalau aku mencuri, masa empati. Tuhan aku tidak sanggup berkati aku. Ya. Itu grace di Titus pasal yang kedua itu menuntun orang itu justru untuk berbuat kebajikan. Nah, hukumnya kita itu di situ. Jadi apa yang tertulis di hukum Taurat itu juga ada pada kita hari ini, tuntunannya di dalam Bible, hanya tidak mengandung hukuman yang seperti yang di hukum Taurat yang di Israel itu. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Yesus tadi loh di kayu salib. Oke, baik. Makanya tetap kita jangan mencuri, jangan berzina. Ya, Ya baik. iya, tapi tidak ada penghukuman seperti itu tadi. Baik. Gitu. Pastor Kuku tadi bicara tentang grace. Iya, Anugerah. grace. Apa anugerah itu, Pastor? Ada Di, grace di itu. kacamatanya orang Kristen, ya. Anugerah itu apa? Ya, sebelum saya jawab, kalau kacamatanya orang Kristen, anugerah itu apa ya? Hak Kasih istimewa? karunia lah orang ngomong ya. Ya orang suka bicara kasih karunia atau anugerah. Anugerah itu adalah apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan kasih buat kita, itu anugerah. Sekali lagi, itu anugerah. Semua tanpa usaha kita. Oke. Jadi anugerah bukan sebuah reward. Punya contoh nggak tanpa usaha ini? Iya, tanpa. Anugerah kita mulai anugerah. Iya, sebenarnya bicara anugerah kita bicara keselamatan nomor 1. Iya. Keselamatan. Itu contoh. Iya, contoh keselamatan. Sebab keselamatan, Bible menuliskan itu bukan dari apa yang kita kerjakan. Bukan karena upaya kita, usaha kita, perbuatan baik kita. Tetapi kita mendapatkan keselamatan oleh karena anugerah iman di dalam Kristus. Yang kedua, anugerah itu yang sebetulnya kita nggak layak terima. Tidak layak menerima seharusnya. Tapi kamu terima. Kenapa Itu bisa grace. seperti itu? Iya, Kan kamu harus mati, dihukum mati. kita karena berdosa, dosamu. kita orang berdosa. Terus kamu dikasih keselamatan. Kita tidak layak. Nah, itu kan sebetulnya kamu nggak layak toh. Oke. Terus dilayakkan, itu anugerah. Ada pengetahuan, mudah-mudahan saya kalau saya keliru kasih lurus. Ya. Jadi begini, bangsa Israel itu karena dia gagal, bukan gagal sih, Dia menolak. tidak percaya atau menolak ya. Dia menolak Yesus, ya, menolak Iya. Yesus. Dia menolak Yesus dan mereka masih menunggu Mesias Iya. datang kedua kalinya. Begitu cikal bakal adanya anugerah ini. Benar Anugerah nggak sih? sudah Benar ada nggak sih? sejak di taman. Awal pertama kitab Kejadian itu sudah ada anugerah. Jadi anugerah bukan muncul pada saat Yesus muncul, tidak. Tapi anugerah Tuhan ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan kasih keselamatan dengan menutup ketelanjangan mereka dengan Itu juga kulit. anugerah. Itu anugerah. Iya. Ketika zaman Nabi Nuh, mereka satu keluarga diselamatkan. Itu juga anugerah.
Pada zaman Abraham juga anugerah, Musa anugerah, terus berjalan anugerah, tetapi sekarang siapa pribadi anugerah sebenarnya sehingga para tokoh-tokoh dari kitab Kejadian terus itu mendapatkan anugerah dari Elohim Tuhan. Nah, barulah muncullah kita mengenal dengan Yesus. Iya. Karena dikatakan Musa mendapatkan Taurat, ya, melalui Musa maka Taurat itu diberikan. Tetapi anugerah dan kebenaran itu datangnya langsung dari Yesus. Berarti sang anugerah kebenaran itu Yesus. Iya, balik lagi. Anugerah diperoleh Gara-gara lagi? ya bangsa Israel menolak Tidak. Menolak Yesus. Tidak. 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 Enggak. Bukan itu jawabannya. Karena planningnya Israel adalah Israel, planning Tuhan atas bumi, seluruh bumi ya planning Tuhan. Ya, Oke. tapi Seperti saya itu. paham itu pertanyaan kekristenan pada umumnya. Semuanya begitu ya rata-rata. Oh, Berarti bukan gara-gara ya? Bukan ya? Israel, Bahasanya nggak begitu. nanti larinya pasti ke sini. Gara-gara Israel Tidak menolak taat, Yesus iya, menolak sehingga Yesus. keselamatan jatuh ke bangsa-bangsa kan Bangsa gitu kan? bangsa yang bukan Yahudi. Iya, itu Nah. ya, biasanya ditafsirkan dari Roma 11. Padahal tidak. Gentile ya kalau nggak salah Iya, namanya. tidak. Betul tidak Gentiles ya? itu maksudnya bangsa selain Yahudi, Selain- lah. Iya. Selain Israel. Di luar Israel, non Israel. Jadi bukan begitu ceritanya. Tidak juga begitu. Itu Tuhan sudah plan since the world began. Sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah planning. Planningnya Dia- sebelum dunia. Karena makanya koreksi saya ya kalau saya salah. Ya. Enggak, sebenarnya Jadi mewakili netizen. mewakili kan apa namanya? pertanyaan itu. Sebenarnya janji keselamatan itu hanya bagi bangsa Israel. Enggak juga sih. Jadi dari kata-kata Yesus itu betul, Yesus datang itu hanya menyelamatkan Israel saja. Berarti kita tidak termasuk hitungan. Bangsa yang bukan Israel. Ayo kita bukan bikin masuk rame. hitungan. Sudah kita bikin viral ya. Ya. Tommy. Saat itu